Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar pemirsa? Saya Farah Pumtas kembali bersama Anda dalam program Adikarya Parlemen. Kali ini pemirsa, narasumber saya sudah ada di depan saya. Beliau adalah Bapak Raden Teddy ST selaku anggota Komisi 1 DPRD Provinsi Jawa Barat dari Dapil 11 dan tepatnya dari fraksi Partai PAN atau Partai Amanat Nasional ya Pak ya. Apa kabar Pak? Assalamualaikum. Alhamdulillah baik. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Maaf mengganggu nih Pak waktu. Ini mungkin kita dalam kesempatan ini Pak, mungkin banyak masyarakat Jawa Barat juga yang memang yang sebagai konstituennya Bapak belum terlalu mengenal Bapak seperti apa. Mungkin dalam kesempatan kali ini kita akan berkenalan dulu nih Pak sebelum melihat seperti apa kinerja Bapak di DPRD Provinsi Jawa Barat. Latar belakang Bapak Pak sebelum akhirnya Bapak menjadi anggota DPRD Provinsi Jawa Barat ini seperti apa? Jadi awalnya saya itu ini dari Dapil 11 ya Pak ya? Jabar 11. Oh Jabar 11. Iya, Dapil 11 itu Subang, Kabupaten Subang, Majalengka, Sumedang. Oke. Nah, jadi memang awalnya saya masuk untuk di daerah politik itu dulu ada sebelum kita terbentuknya reformasi. Oke. Jadi kita dulu mahasiswa ya udah alumni dan memang aktif di Muhammadiyah. Nah, kebetulan pada saat itu ada Pak Amin itu membuat satu pergerakan mahasiswa semua Kita salah satu yang dipanggil untuk mendampingi beliau. Nah, dulu kita tuh ada mendampingi lebih dari hampir ratusan orang yang mendampingi untuk istilahnya mendampingi. Kan? Sampai akhirnya terjadilah reformasi dan kita masih dengan Pak Amin Rais. Nah, terus di situ kita udah bentuk dengan partai dan alhamdulillah Pak Amin jadi ketua. Itu ada gejolak yang 98? 98 kita sudah masuk dalam. Jadi jadi di awal 98 kita sudah bergabung dengan Pak Amin Rais dengan banyak semua kader-kader yang memang loyalisnya Pak Amin Rais. Oke. Nah, disitulah nanti saya bergabung dengan Pak Amin karena permintaan beliau juga kita dipilih dari mungkin insya Allah kita adalah salah satu putra-putra yang terbaik yang kita mendampingi beliau. Alhamdulillah dulu kita mendampingi di MPR. Di MPR menjadi asistennya beliau. Kita ada beberapa orang, ada sekitar 8 orang lebih. Nah, tapi kita ada ring 1, ring 2, ring 3 itu ada. Dibagi-bagi ringnya. Nah, setelah itu dari MPR selesai dan saya juga sempat di BKO-kan dalam pertengahan sebagai ketua MPR itu saya menjadi sekretaris sektinya dari Menkumham. Nah, kebetulan Menkumham itu salah satu kementerian hak asasi manusia yang satu-satunya Menek itu ada di Indonesia. Nah, jadi di dunia itu nggak ada, adanya di Departemen Dalam Negeri atau di hukum. Nah, kita hanya kurang lebih hampir 1 tahun, setelah itu kita dibubarkan dan bergabung dengan Menkumham. Nah, terus saya kembali lagi bergabung dengan Pak Amin Rais di MPR. Untuk membantu kinerjanya beliau di MPR dan pada saat itu sudah masuk dalam organisasi. Sudah. Kita sudah terbentuknya Partai PAN. Jadi Partai Amanat Nasional sudah terbentuk 23 Agustus 98 kita sudah ikut ada di dalam sebagai kepengurusan. Kemudian waktu itu saya sempat menjadi untuk PAN VIP ya. Jadi memang ada satgasnya yang kita bentuk dari bagian dari ring 1 Pak Amin yang harus ada ring 2, ring 3. Nah, kita membentuk itu. Pengamanan semua. Oke. Ini berarti Bapak sudah cukup lama juga berkecimpung di dunia politik ya Pak. Sampai akhirnya Bapak menjadi tertarik nih Pak untuk menjadi anggota dewan khususnya di DPRD. Provinsi Jawa Barat. Ini seperti apa Pak perjalanannya? Memang kalau kita masuk ke ranah politik itu ada 2 hal. Apa kita mau jadi politisi atau memang menjadi duta di Indonesia itu seperti itu. Nah, jadi karir seorang politisi salah satunya adalah anggota dewan. Harus di situ dia memang sebagai politisi. Nah, kita politisi itu masing-masing partai kan punya platformnya masing-masing. Nah, kita PAN itu memang untuk berjuang untuk sebagai reformasi, memperjuangkan semua yang ada di platform itulah yang kita perjuangkan. Dukungan Pak dari keluarga seperti apa? Kan memang sebelumnya kan memang sudah di MPR memang sudah mengikuti. Nah, akhirnya Bapak ini full bukannya mengikuti orang lain kan, akhirnya Bapak sendiri nih
seperti apa dukungan Ya, keluarga? alhamdulillah dukungan dari keluarga itu ya memang yang paling penting dukungan dari keluarga, dari istri utama. Kalau istri setengah-setengah nggak akan jadi kita, karena izinnya kan Ya. berbeda ya. Nah, alhamdulillah keluarga juga saya dari beberapa dari politisi juga ada yang memang aktivis-aktivis semua. Cuman yang hanya dari keluarga saya hanya saya sendiri yang aktivis sebagai politisi, karena memang saya guru langsungnya itu adalah saya 22 tahun dengan beliau, gurunya itu adalah langsung Bapak Profesor Dr. Amin Rais. Jadi saya background itu sebenarnya teknik, tidak nyambung dengan politis, tapi karena di drill terus sama Pak Amin dengan bilang, akhirnya paham dia harus bagaimana, kita mulai berpikir seperti apa, kita harus berpikir 2 langkah ke depan, orang yang tidak paham, kita yang akan paham. Oke, jadi ya intinya memang dari keluarga pun mendukung penuh ya Pak ya. Oke, lalu akhirnya Bapak masuk sebagai anggota DPRD Provinsi Jawa Barat periode 2019-2023, 24 ya Pak ya. Dan akhirnya Bapak pun masuk sebagai anggota Komisi 1. Komisi 1 kan membidangi pemerintahan. Pemerintahan, betul. Pemerintahan terkait dengan aset. Nah, mungkin sebelum kita berbincang mengenai situasi dan kondisi saat ini, seperti apa sih Pak program kerja Komisi 1 gitu untuk tahun 2019-2020 ini Pak? Jadi memang Komisi 1 itu sekarang ini kan sudah kita di bidang pemerintah itu ada terakhir KPID juga ya Pak? Ya, KPID ini KPID ini juga sebelumnya KI, Komisi Informasi. Kita sudah memilih Komisi Informasi, sudah berjalan. Nah, sekarang ini ada KPID yang mungkin kita juga agak tersendat karena memang dengan adanya COVID ini, seharusnya kemarin rekrutmennya itu sudah jalan. Nah, cuman untuk pelaksanaan nanti verifikasi untuk yang berkelanjutannya, ini kita akan menunggu gimana hasil dari COVID ini ya, dari pandemi ini. Nah, mudah-mudahan sih semua segera kita laksanakan, karena ini kan sudah tertunda 2 periode ya, cukup lama. Nah, dan ini juga sudah pansel sudah terbentuk, semua seleksi sudah ada yang masuk, tinggal memang pelaksanaannya kapan itu mau fit and proper terjadi. Oke. Lalu selain pemilihan KPID, komisioner dari KPID, ada juga beberapa program kerja, bisa diceritakan peserta? Jadi program kerja yang lain itu kita ada dengan masalah desa. Jadi ada BUMDes, ada untuk pengembangan desa. Kita juga kemarin ada bencana, itu juga kita bagaimana untuk bantu jembatan. Jadi yang wilayahnya di pedesaan ya itu. Jadi memang seperti sekarang ini kan bantuan itu kita butuh data-data dari desa yang cukup banyak, lebih dari 5.000 desa yang ada ini. Jadi banyak pekerjaan-pekerjaan lain seperti kita dari perizinan, dari hukum, ada sengketa tanah atau KKN ada. Jadi memang cukup luas. Nah, Komisi 1 itu kan komisi yang memang dibilang satu itu dengan pemerintahan. Jadi memang berkaitan dengan gubernur, dengan setda, dengan setwan juga, dengan yang perangkat di DPRD juga. Nah, dan ini fungsi juga yang lain itu untuk mensejahterakan dari anggotanya. Jadi artinya bukan hanya anggota Komisi 1, tapi seluruh anggota DPRD yang ada di Jawa Barat ini. Dari provinsi ya. Namun kan akhirnya kan sudah dengan program kerja yang banyak, pasti mungkin terakhir juga yang terkait dengan pilkada ya Pak. Memang sempat juga. Padahal sudah sebelumnya anggota Komisi 1 sudah juga melihat secara langsung gitu bagaimana dengan persiapan. Nah, seperti apa Pak? Bapak melihat di lapangan. Nah, dilihat di lapangan karena dengan COVID ini itu kan ada suatu peraturan sekarang tuh diundur menjadi kalau nggak salah bulan Desember ini diundur untuk pelaksanaan. Tapi kalau COVID ini masih berpanjang sampai Desember, itu akan tahun depan di bulan Maret. Itu jadi ini kan semuanya terkait dengan pandemi COVID-19 atau virus corona ini Pak. Yang terdampak kan bukan hanya Indonesia tapi juga Jawa Barat, tapi seluruh dunia pun merasakannya. Yang tentu saja membawa dampaknya dari berbagai macam sektor Pak. Dari sektor kesehatan kita terkena juga, dan yang paling penting adalah bagaimana perekonomian kita sudah mulai terpuruk ya Pak ya. Nah, kemarin anggota DPRD sempat dibalikan dalam tanda kutip ke dapil masing-masing untuk melihat situasi dan kondisinya. Bisa diceritakan beberapa waktu lalu seperti apa situasi dan kondisinya, karena sudah mulai ada PSBB juga ya Pak ya? Jadi memang tugasnya anggota Dewan itu tidak seperti ASN hanya dari pagi sampai sore.
ASN itu adalah anggota dewan itu waktu kerja itu 24 jam dan 7 kali 24 jam. Ya, penuh. Jadi kapanpun kita ketemu dengan masyarakat ya kita harus. Nah, kita walaupun dengan adanya dengan PSBB semua itu, nah, alhamdulillah kita diberikan kewenangan untuk memantau masalah COVID ini ke daerah, masalah kesiapan dari APD, dari rumah sakit, kesiapan untuk masalah bansosnya, jadi bantuan itu masyarakat. Jadi kita mendengar langsung dari kepala daerah berikut dengan jajarannya. Jadi apa keluhannya, bagaimana kita cari solusinya. Jadi sifatnya kita ke daerah itu bukan menggurui, tapi kita mendengar apa maunya, bagaimana mendapatkan aspirasi. Mendapatkan aspirasi itu yang kita bawa ke provinsi yang untuk disampaikan pada Pak Gubernur. Dalam nanti laporan di pansus itu sendiri ada, dan mungkin dari paripurna itu kan kita ada pandangan dari fraksi bahwa kita loh inilah pekerja. Gitu. Nah, ini kan kalau misalnya kita lihat ada memang bantuan-bantuan banyak sekali Pak dipersiapkan, baik itu dari pemerintah pusat, provinsi, kabupaten dan juga kota. Masing-masing bantuan mempunyai nilai tersendiri. Bahkan dari pusat pun ada beberapa bantuan, provinsi ada beberapa bantuan yang tentu saja kadang-kadang itu membingungkan untuk masyarakat ya Pak ya. Yang memang diperlukan adalah bagaimana bantuan tersebut akhirnya bisa tepat sasaran gitu. Dengan data yang sekarang Bapak melihatnya di lapangan seperti apa? Jadi saya lihat di lapangan ini masih banyaknya tumpang tindih, dan memang data yang dapat di provinsi ini itu tidak sesuai dengan apa yang di lapangan. Nah, kita lebih tahu bahwa provinsi itu sebetulnya tidak punya data valid, dan itu dari DTKS yang dari Dinsos itu. Jadi tahun-tahun yang lampau gitu. Nah, usulan itu belum diperbarui. Nah, ada usulan dari masyarakat, dari kepala daerah. Jadi seperti contoh, salah satu daerah itu kabupaten kota misalnya yang kena dampak itu 32. Tapi ternyata data yang dari provinsi itu hanya 16.000, ini 32.000. Nah, ini berarti kan ada 2 kali lipat yang ada. Nah, ini gimana caranya? Bagaimana bisa mengcover? Betul. Nah, sedangkan biaya dari kabupaten atau kota itu hanya sekitar 250.000 per kakak. Nah, sedangkan dari provinsi 500, sedangkan di pusat itu 600. Pusat dan ini sudah punya data sendiri, dia melalui Dinsos dengan jaringannya sudah smooth, sudah masuk. Nah, provinsi ini yang menjadi satu dilema, karena apa? Yang seharusnya kita bertindak cepat dan memang sesuai ke sasaran. Nah, ini 16.000 ini ada beberapa minta, ya sudah bantu aja 16.000 kali 500 berupa uangnya saja. Kenapa? Ini bisa dipecah untuk menjadi 32.000, disesuaikan dengan daerahnya yang mampu. Nah, karena ini juga di samping itu menjadi carut marutnya apa? Yang sudah harus dapatnya 250, dia menunggu masukkan juga data yang ke provinsi. Jadi kita data itu tumpang tindih, haruslah diverifikasi, butuh waktu lagi. Nah, dan saya juga melihat di beberapa daerah di kabupaten yang lain kendalanya sama. Kabupaten insya Allah sudah disesuaikan karena memang sudah dari data awal sudah ada yang penerima. Pusat juga sama. Nah, yang provinsi ini yang mandek. Provinsi ini mandek karena terlalu banyak aturan yang tumpang tindih semuanya itu, dan datanya tidak valid. Kayak kantor pos sudah mengirimkan, ternyata dikirimkan orangnya sudah tidak ada. Harus balik lagi. Terus cari lagi bahwa itu Islam sudah pindah. Jadi data ini yang selalu jadi tumpang tindih, itu yang menjadi satu permasalahan yang paling utama di situ. Hanya di provinsi. Jadi saya mendengar tuh bahwa hanya provinsi saja yang agak sulit untuk bantuannya itu tidak terserap seluruhnya. Ini masih ada pekerjaan rumah juga yang harus diperhatikan oleh pemerintah provinsi Jawa Barat. Nah, kalau misalnya Bapak melihat kan beberapa waktu yang lalu, kalau misalnya kita melihat Pak, bagaimana PSBB ini atau juga virus corona ini cukup membuat kekhawatiran tersendiri bagi masyarakat, khususnya masyarakat Jawa Barat. Namun, Bapak bisa melihat sendiri beberapa hari terakhir setelah Presiden Joko Widodo mengatakan bahwa akhirnya mau tidak mau gitu, karena selama ini vaksin pun masih diuji coba dan belum ada keberhasilannya, mau tidak mau kita harus hidup berdampingan dengan corona
pembangunan dan akhirnya pun masyarakat akhirnya sudah mulai kembali gitu. Mau tidak mau mereka harus juga mencari ekonomi ya, mencari pendapatan juga. Betul. Nah ini Bapak melihat seperti apa? Namun di sisi lain pemerintah memperlakukan PSBB, di sisi lain masyarakat membutuhkan bagaimana pendapatan agar bisa mengisi perut mereka, ya Pak. Seperti apa? Jadi memang inilah ada kebijakan pemerintah yang tumpang tindih ya, yang kemarin kita bicara bahwa kita harus lawan corona. Ya. Tapi sekarang ini udah bicara sudah bergeser. Ya. Kita harus bersahabat dengan corona. Nah, ini masyarakat dengan semua informasi dan aturan itu mereka jadi bingung. Benar. Masyarakat ini hanya butuh satu adalah di masalah perut. Ya. Masalah pendapatan segala macam. Itu yang lebih penting. Ya. Nah, ini pun juga kasihannya orang masyarakat yang menengah ke bawah. Mereka berjualan ditutup. Sedangkan perusahaan besar suruh memasukkan semua kebutuhannya, itu kan partinya besar sekali. Nah ini kan apa nggak berimbang. Benar. Nah terus juga bantuan juga seperti makanan itu kan mereka udah pasti ngambil dari keseluruhan kan. Ngambil dari partai besar dibandingkan dari kecil-kecil. Nah, seperti itu. Jadi ini juga pemerintah harus ya bijak juga, masyarakat itu keluar karena apa? Karena masalah banyak yang dihidupi. Ya. Akhirnya seperti apa Pak? Apa yang akan diberikan nanti dorongan atau juga support seperti apa gitu yang akhirnya bisa diberikan oleh anggota DPD Provinsi Jawa Barat untuk benar-benar bisa membantu masyarakatnya? Jadi gini, kita juga menunggu bahwa kita datang ke aspirasi dari masyarakat itu. Mereka butuh untuk masalah perut, masalah pangan segala macam. Tapi ya ini sambil kita menunggu dari pemerintah belum semua tercover. Akhirnya banyak dengan kita anggota dewan itu secara dana pribadi kita langsung turun dan langsung kepada rumah-rumah jompo. Jadi warga yang jompo kita data dari RW mana rumah jompo ya sebisa mungkin. Mau tidak mau anggota dewan bergerak sendiri dengan biaya sendiri semua. Karena kita ya bagaimanapun juga kalau menunggu bantuan kan sulit. Nah selama ini kan memang dewan ini tidak diajak kerjasama dengan pemerintah provinsi Jawa Barat ini. Jadi kita ya sudah dewan kita punya konstituen, kita punya orang. Ya kita jalan sendiri aja. Kalau misalnya Bapak selama ini Bapak melihat ke lapangan, seperti apa sih Pak kondisi masyarakat? Masyarakat ini emang satu-satunya cuma bilang saya tuh kalau memang di lockdown ya tolong persiapkan semua sandang pangan papannya. Jadi jangan setengah-setengah dan juga istilahnya penyebaran bantuannya pun harus tepat sasaran. Jangan sampai yang orang punya mobil banyak terus dia dikasih bantuan tapi orang yang hanya rumah gubuk atau rumah yang hanya sederhana tidak diberi bantuan. Apalagi sekarang banyak saya lihat para jompo-jompo ini anak-anaknya yang atau suaminya yang kerja di Jakarta nggak bisa pulang karena di PSBB ini yang berlaku. Dia nggak bisa mudik. Mereka butuh. Nah inilah yang tugas dari DPRD anggota DPR provinsi ini yang kita bergerak langsung tidak melalui data pengirim ini kita langsung turun. Datang kasih langsung door to door. Nah saya beberapa hari ini juga kemarin baru kita kembali dari Sumedang, saya kebetulan karena di dapil ya saya langsung turun situ, saya langsung bagikan. Dia tidak butuh banyaknya, dia yang penting ada untuk kedepannya sementara ini. Yang penting mereka udah merasakan gitu. Ya, ini kan memang berarti cukup ironis ya Pak, karena sebenarnya pemerintah pun sudah jor-joran nih mengeluarkan dana APBN, APBD, dan juga untuk kabupaten kotanya. Triliunan pun gitu, sudah untuk benar-benar bisa membantu masyarakat. Namun yang ironisnya terkesan apa yang memang telah dikeluarkan oleh pemerintah tidak ada kelihatan, tidak ada tindakan nyata yang terlihat untuk masyarakat Pak. Jadi memang cuma segelintir aja. Nah ini bagaimana Bapak sebagai anggota dewan melihat ini? Ya itulah. Jadi ya saya juga khawatir juga karena lihat dari bantuan provinsi ini banyak tersendat yang tidak terserap. Dan memang banyak keluhan dari masyarakat tidak mau menerima bantuan provinsi. Ya salah satunya mungkin karena kita lupakan bahwa kita siapa sih yang nggak kenal gubernur kita ya. Kang Emil ini gimana, dan yang nggak perlu untuk harus ada pencitraan apa-apa lagi. Ini bukan masalah pencitraan, tapi ini masalah kemanusiaan yang harus kita jalankan. Jadi seperti bantuan-bantuan itu banyak yang ditolak karena apa? Itu bantuan dari APBD apa dari Emil ya. Karena di situ tertulis bantuan provinsi tapi di bawahnya ada nama.
namanya Kang Emilnya tuh ada. Nah ini kan sebetulnya apa? Jadi orang tuh jangan untuk menjadikan pencitraan lah. Ini betul-betul harus, kalau memang dia sendiri yang bantuan dari pribadi silahkan. Tapi kalau udah pakai APBD ya sudah cukup bantuan dari Pemprov Jabar. Ya, dan masyarakat tuh sudah ada yang kenal kok. Semua kenal sama Emil. Yang penting mah ini gimana nih 4 bulan ke depan, 3 bulan ke depan ini kita bisa makan atau gimana. Dan yang dengar lah aspirasi dari kabupaten kota, walaupun 54 orang minta sembakonya, tapi kan kenyataannya semua carut marut. Lebih baik serahkan kepada kabupaten, kalau memang perlu dengan dana tunainya saja, biar kabupaten yang menyelesaikan, dan masuk juga ke masyarakat lebih baik mungkin uangnya saja. Supaya apa? Supaya dia juga bisa berbelanja ke warung-warung sebelah tetangganya. Ya, kan mereka yang jualan nggak bisa apa karena sudah ada. Nah, jadi biar ini juga jalan, ya agak sedikit dilonggarkan masalah untuk makanan kan. Gitu. Baik, ini Pak, mungkin sebelum kita closing, bagaimana Pak himbauan? Adakah himbauan kalau misalnya Bapak kan memang sudah melihat sendiri seperti di lapangan, himbauan untuk masyarakat Jawa Barat khususnya untuk Dapil 11 Pak? Ya, saya himbaukan memang ini kita sudah masuk ke PSBB keseluruhan untuk Jawa Barat 27 kabupaten kota. Ya saya harap ya supaya segera COVID ini hilang. Nah, kita meminta untuk kesadaran masyarakat itu juga pakai aturan bahwa saya juga sudah membagi masker, supaya menggunakan masker. Kalau tidak perlu kita jangan keluar, ya, dan itu juga jaga social distancingnya juga kita jaga. Ya, insya Allah nanti juga pemerintah daerah atau kabupaten atau dengan provinsi semua itu bantuan itu akan tersalur kok. Cuman memang butuh waktu dan memang parsial kan itu. Jadi tidak bisa langsung semua. Ya. Jadi memang intinya mau tidak mau kita memang untuk sampai saat ini, sampai belum ada vaksin yang ditemukan, mau tidak mau kita harus hidup dengan corona ya Pak ya. Harus bisa beradaptasi dengan situasi dan kondisi sekarang. Ya memang ini vaksin itu kan saya dengar dari beberapa dokter dan mungkin adik saya juga bahwa ini vaksin itu dibuatnya karena cukup lama, antara 18 bulan. Jadi 1,5 tahun, baru ada sekitar 2021. Nah ini kita harus sudah mulai dibiasakan. Kayaknya kita harus keluar itu kan sudah diwajibkan untuk menggunakan masker. Jadi itu lebih baik kita mencegah lah. Nah, karena saya juga tahu kalau orang Indonesia itu lebih kebal dari yang lain karena sudah terbiasa. Ada corona pun ya, mereka bilang sudahlah kita kumpul, yang penting kita peluk anak-anak, yang penting jaga, sering cuci tangan, sering itu. Tapi intinya tetap protokol kesehatan harus dijalankan. Sebelum satu kali lagi Pak, satu pertanyaan lagi, apa harapan Bapak nih untuk masyarakat Jawa Barat? Ya, untuk masyarakat Jawa Barat yaitu tetap yang protokol yang kita PSBB ini harus tetap dijalankan. Atau ikuti aturan dari pemerintah, karena pemerintah memberikan satu aturan untuk hal yang terbaik buat masyarakatnya. Dan mudah-mudahan ya dengan pandemi corona ini ya COVID-19 ini segera berlalu dan kita bisa juga beraktivitas dengan normal. Apalagi kita sebentar lagi akan menghadapi Idul Fitri. Yang mudah-mudahan dengan ini kita banyak berdoa, banyak juga berharap supaya ya pandemi ini segera berlalu. Dan kita hidup dengan masyarakat semua seperti sedia kala, kita bisa tanpa kekhawatiran dan kita bisa bercanda gurau dan ya saling untuk manusia normal seperti biasanya. Betul, iya. Itu yang memang kita perlukan ya Pak. Jadi bagaimana kita bisa kembali ke beberapa bulan sebelumnya, tahun 2019 gitu kan, memang walaupun akhir sudah mulai terkena ini, tapi kan kita masih bisa bertemu, berkomunikasi dengan keluarga secara layak kita berkomunikasi sebagai manusia. Bapak, terima kasih sudah berbagi informasi. Semoga saja apa yang tengah Bapak perjuangkan ini bisa sukses dan lancar semuanya. Baik, terima kasih ya Pak ya. Mari Bapak. Ya pemirsa, baru saja simak perbincangan saya dengan Raden Teddy ST selaku anggota Komisi 1 DPR Provinsi Jawa Barat. Semoga saja pemirsa ini dapat memberikan informasi untuk Anda dan tentu saja ketenangan agar kita bisa menghadapi pandemi COVID-19 ini dengan lancar dan tentu saja tetap jaga kesehatan Anda. Akhir kata saya Farah Mumtaz mewakili seluruh kerabat kerja petugas pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.